Desa Sekararu terletak di lereng gunung di Jawa Timur, tersembunyi di antara perkebunan teh yang menghijau dan hutan pinus yang rimbun. Udara di sana selalu lembab dan dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Desa ini dikenal tenang dan damai, namun menyimpan rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Rahasia itu berpusat pada sebuah rumah tua, rumah kenanga, yang berdiri di ujung desa menghadap ke jurang yang dalam. Pak Wiranto, seorang pengajar sejarah di kota, kembali ke Sekararum setelah bertahun-tahun merantau. Ibunya, Bu Ratna, meninggal dunia beberapa bulan lalu. Kemudian kehidupan Bu Ratna sangat sederhana, terikat erat dengan tradisi desa. Sebelum wafat, Bu Ratna selalu berpesan agar Pak Wiranto tidak mendekati rumah kenanga, terutama pada malam hari. Ada bisikan di sana, nak, bisikan yang tidak boleh didengar. Begitu kata Bu Ratna dengan wajah pusat pasti berulang kali. Pak Wiranto selalu menganggap pesan ibunya sebagai cerita orang tua. Ia seorang akademisi, percaya pada logika dan bukti empatis. Namun, setelah mewarisi rumah ibunya, ia merasakan dorongan aneh untuk menjelajah rumah kenanga. Rumah itu telah kosong selama puluhan tahun, ditinggalkan oleh pemiliknya setelah serangkaian kejadian aneh. Konon, penghuni terakhir, seorang wanita bernama Nyi Sekar, meninggal dunia dalam kesedihan yang mendalam setelah kehilangan suaminya. Rumah kenanga tampak suram dan terbengkalai. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Bau apek dan lembab menyengat hidung begitu Pak Wiranto melangkah masuk. Debu tebal menutupi perabotan yang masih tertinggal, seolah membukukan waktu. Ia menyalakan lampu senter, menyinari setiap sudut ruangan. Ruang tamu dipenuhi lukisan buram, kebanyakan potret keluarga yang wajahnya telah pudar. Di tengah ruangan terdapat sebuah piano tua yang berturut karat. Pak Wiranto menghabiskan sore itu membersihkan rumah, berusaha menghilangkan debu dan kotoran. Ia merasa anehnya tenang di sana, seolah ada sesuatu yang menariknya. Namun, semakin larut malam, suasana rumah berubah. Hawa dingin merasuk ke tulang, dan dia mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan suara keras atau mengagetkan, melainkan bisikan-bisikan yang lirih, yang seolah datang dari kedalaman tanah. Bisikan itu tidak jelas, tidak bisa dipahami, namun terasa sangat menyedihkan. Awalnya, Pak Wiranto mengabaikannya. Ia menganggap sebagai imajinasinya sendiri. Akibat kelelahan dan kesepian, namun bisikan itu semakin sering terdengar. Terutama saat ia sendirian di rumah. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah rumah kenanga dan Nyi Sekar. Ia bertanya kepada beberapa tetangga di desa, namun
Mereka enggan membicarakan hal itu. Mereka hanya berkata bahwa rumah kenanga itu angker, dihuni oleh arwah penasaran Nyi Sekar. Pak Karto, seorang sesepuh desa yang disegani, akhirnya bersedia berbagi cerita. Pak Karto menceritakan bahwa Nyi Sekar adalah seorang bangsawan yang kaya dan berkuasa. Mereka hidup bahagia dengan Raden Surya sampai meninggal dunia dalam kecelakaan misterius. Nyi Sekar sangat terpukul, dan saat itu ia selalu terlihat murung dan kesepian. Nyi Sekar sangat mencintai suaminya. Ia tidak bisa menerima kepergiannya. Setiap malam, ia selalu memainkan piano, memainkan lagu-lagu kenangan mereka, kata Pak Karto dengan suara serak. Konon, sebelum meninggal Nyi Sekar membuat perjanjian dengan makhluk halus. Ia berjanji akan memberikan jiwanya sebagai imbalan atas kemampuan untuk bertemu kembali dengan suaminya. Pak Karto menjelaskan bahwa bisikan-bisikan yang terdengar di rumah kenanga adalah tangisan Nyi Sekar yang merindukan suaminya. Arwahnya terikat pada rumah itu, tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pak Karto memperingatkan Pak Wiranto untuk tidak berkomunikasi dengan arwah Nyi Sekar, karena hal itu bisa membahayakan jiwanya. Pak Karto, meskipun skeptis, mulai merasa takut. Ia menyadari bahwa bisikan-bisikan itu bukan hanya imajinasi. Ada kekuatan gaib yang bersamayam di rumah kenanga. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia mencoba mengikuti saran Pak Karto, menghindari rumah kenanga, terutama di malam hari. Namun bisikan-bisikan itu tetap menghantuinya, bahkan saat ia berada di rumahnya sendiri. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Nyi Sekar berdiri di depan piano. Ia memainkan lagu-lagu sedih dengan air mata berlinang. Nyi Sekar selalu menatap dengan tatapan kosong dan memohon pertolongan. Pak Wiranto terbangun. Dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang perjanjian Nyi Sekar dengan makhluk halus. Ia menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa berisi tentang catatan ritual-ritual kuno Jawa. Dalam buku itu, ia menemukan informasi tentang leluhur gaib, makhluk halus yang seringkali menawarkan bantuan kepada manusia dengan imbalan jiwa. Pak Wiranto menyadari bahwa Nyi Sekar telah membuat perjanjian dengan leluhur gaib yang jahat. Makhluk itu telah mempunyainya, jiwanya, memberikan ilusi pertemuan dengan suaminya, namun sebenarnya menjebak dalam siksa abadi. Ia memutuskan untuk melakukan ritual untuk membebaskan arwah Nyi Sekar. Ia meminta bantuan Pak Karto untuk melakukan ritual itu. Pak Karto setuju, namun ia memperingatkan Pak Wiranto bahwa ritual itu sangat berbahaya. Mereka harus hati-hati karena leluhur gaib itu akan berusaha menghalangi mereka. Malam itu, mereka melakukan ritual di rumah kenanga. Mereka membakar kemenyan, membacakan mantra-mantra kuno,
dan mempersembahkan sesajen kepada arwahnya Sekar. Suasana rumah terasa sangat mencekam. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di luar. Bisikan-bisikan itu semakin keras, seolah mengancam mereka. Tiba-tiba, piano di ruang tamu mulai dimainkan sendiri. Lagu-lagu sedih yang dimainkannya Sekar terdengar menyayat hati. Pak Wiranto dan Pak Karto merasa merinding. Mereka tahu bahwa arwahnya Sekar hadir di sana. Pak Karto terus membacakan mantra, berusaha menenangkan arwahnya Sekar. Pak Wiranto memusatkan pikirannya, memohon kepada Tuhan agar memberikan kekuatan kepadanya. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam, sampai akhirnya bisikan-bisikan itu mulai mereda. Piano berhenti dimainkan, suasana di rumah perlahan menjadi tenang. Pak Wiranto merasa lelah dan lemah. Ia merasa seolah telah berperang melawan kekuatan gaib yang sangat besar. Pak Karto tersenyum, ia memberikan tanda bahwa ritual itu berhasil. Arwahnya Sekar telah dibebaskan, kata Pak Karto dengan suara lega. Semoga ia dapat beristirahat dengan tenang. Pak Wiranto merasa lega, namun juga sedih. Ia merasa kasihan padanya Sekar yang telah menderita begitu lama. Ia memutuskan untuk merawat rumah kenanga, menjaganya sebagai peringatan atas kisah tragis Sekar. Beberapa minggu kemudian, Pak Wiranto menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di balik lemari di kamar tidurnya Sekar. Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah buku harian. Buku harian itu berisi catatan-catatannya Sekar, ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Pak Wiranto mulai membaca buku harian itu. Ia terkejut dengan apa yang ia temukan. Buku harian itu mengungkapkan bahwa Raden Surya, suaminya Sekar, tidak meninggal dalam kecelakaan misterius. Ia dibunuh oleh saingannya dalam urusan bisnis. Seorang bangsawan bernama Raden Darmanto. Raden Darmanto ingin merebut kekayaan dari kekuasaan Raden Surya. Nyi Sekar mengetahui kebenaran tentang kematian suaminya. Ia berusaha melaporkan Raden Darmanto kepada pihak berwajib, namun ia tidak ada yang percaya padanya. Raden Darmanto adalah seorang yang berpengaruh, dan ia berhasil menutupi kejahatannya. Nyi Sekar merasa putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia kemudian bertemu dengan seorang dukun yang menjanjikan untuk membantu membalas dendam. Dukun itu menyarankannya Sekar untuk membuat perjanjian dengan leluhur gaib agar ia mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan Raden Darmanto. Nyi Sekar awalnya ragu-ragu. Ia tidak ingin berurusan dengan makhluk halus, namun setelah mempertimbangkan semua pilihan yang ada, akhirnya setuju. Ia percaya bahwa dengan kekuatan leluhur gaib, ia bisa mendapatkan keadilan bagi suaminya. Ia melakukan ritual sesuai dengan petunjuk dukun itu. Ia memberikan jiwanya sebagai imbalan atas kematian suaminya. Setelah ritual selesai, Nyi Sekar merasa aneh. Ia merasa dingin, kosong, dan kehilangan sebagian dirinya. Benar saja, setelah itu
Raden Darmanto mulai mengalami berbagai musibah. Bisnisnya bangkrut, keluarganya sakit-sakitan, dan ia sendiri menderita penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Raden Darmanto menyadari bahwa ia dikutuk oleh Nyi Sekar. Namun, kutukan Nyi Sekar tidak hanya menimpa Raden Darmanto. Kutukan itu juga mempengaruhi Nyi Sekar sendiri. Ia tidak bisa merasakan kebahagiaan lagi. Ia selalu dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan membuat perjanjian dengan leluhur gaib. Ia berusaha membatalkan perjanjian itu, namun sudah terlambat. Leluhur gaib itu telah mengikat jiwanya dan ia tidak bisa melepaskan diri. Ia kemudian meninggal dunia dalam kesedihan yang mendalam, terikat pada rumah kenanga sebagai arwah penasaran. Pak Wiranto menutup buku harian itu dengan perasaan terkejut dan pilu. Ia menyadari bahwa selama ini ia salah memahami kisah Nyi Sekar. Ia mengira Nyi Sekar adalah korban, padahal ia juga adalah pelaku. Ia telah membuat pilihan yang salah dan ia harus menanggung akibatnya.